Beralih ke informasi selanjutnya, saudara pasangan suami istri asal Kabupaten Muba tega membunuh anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Kedua pelaku tega menganiaya sang putra sulung hanya karena sang anak kerap buang air besar atau BAB sembarangan. Korban yang mengalami autisme diketahui sejak beberapa minggu belakangan kerap BAB sembarangan. Hal ini membuat kedua pelaku, yakni orang tua korban, marah dan langsung menganiaya korban hingga menendang alat vitalnya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait kasus ini, tersambung bersama saya ada Fajri, wartawan Suripoku di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Fajri. Halo, selamat sore, Kanila. Selamat sore, Fajri. Silakan dengan laporan Anda. Apakah hanya tersangka yang menganiaya putranya atau memang suami istri ini dua-duanya sama-sama menganiaya putranya? Baik, terima kasih Kanila. Tersangka sendiri hanya dua, yaitu Samsidar dan Aan. Untuk kronologisnya sendiri, tersangka Samsidar terlebih dahulu menganiaya sang anak, kemudian baru diikuti oleh suami korban. Selain itu juga pihak kepolisian mengetahui bahwa Aan, yaitu suami korban juga positif narkoba setelah pihak kepolisian melakukan tes urin kepadanya. Inilah. Kemudian Fajri, apakah memang benar alasan utama dari kedua tersangka ini menganiaya sang anak karena memang korban begitu ya sering BAB sembarangan atau mungkin ada motif lain di baliknya? Baik, terima kasih Nila. Peristiwa tersebut mulai sejak seminggu sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, di mana korban, yakni anak pertama, sering BAB sembarangan. Bahkan saking kesalnya orang tua tersebut memukul korban. Namun puncak dari kekesalan tersebut terjadi pada tanggal 24 November, di mana sang ibu Samsidah membawa korban ke kamar mandi, kemudian dipukul alat kelamin dan kepalanya. Inilah. Untuk kronologis penangkapan kedua tersangka ini, kemudian setelah melakukan aksinya, seperti apa informasinya, Fajri? Terima kasih, Nila. Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa telah terjadi tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur, di mana warga melaporkan ke Polsek Babah Toman. Setelah dilakukan pengecekan, korban yang berusia 11 tahun ini telah meninggal dunia, di mana tersangka Samsidar terlebih dahulu diamankan di kediamannya, sedangkan sang suami sendiri di tempat berbeda, di kediaman orang tuanya. Inilah. Baik, terima kasih banyak Fajri atas laporan Anda, dan untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya saudara, wartawan kami telah menghimpun ini pengakuan dari kedua tersangka Aan Aprizal dan juga Samsidar. Berikut laporannya untuk Anda. Nyesel nggak kamu sekarang? Nyesel. Hah? Nyesel? Nyesel ya? Anak kamu ada berapa sebenarnya? Ada berapa anak, Pak? 3 sekarang. Tiga. Ini anak keberapa ini? Itu anak berapa? Anak pertama ini. Itu memang itu ada Dua kelainan dari ikut kecil ya. anak Itu. sekolah apa mana? Tapi kalau ditanya BAB ni mana? Tahu dia di WC. Tahu. Di WC. Kemudian Itu ibu Tapi apa? masih ngecer. Ya, tapi Ibu tahu tuh anak ibu autis atau ada kelainan tuh pernah dibawa ke ini ya? Pernah baru di rumah sakit. Apa kata rumah sakit? Memang ada kelainan. Apa nama kelainannya? Autis. Autis anaknya. Ya. Memang dari kecil itu ya. Ibu apain, Bu, sampai meninggal, Bu? Ditendang alat vitalnya. Oh. Selain itu pakai alat apa ngandungnya, Bu? Tidak. Sering, Bu, ya itu, Bu, ya? Masa aku gebukin dia? Hari kejadian itu loh, tanggal 24 itu loh. Sering gebukin dia waktu selama dia hidup, Bu? Sering. Sering. Ya. Alasannya? Sehari berapa kali, Bu? Sekali sehari. Sekali sehari kamu pukul? Oh, tiap hari pasti mukul, Bu, ya? Berapa tahun anaknya, Bu? 11 tahun. 11 tahun anaknya, umur anaknya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga sekarang sama siapa? Sama neneknya. Sama neneknya. Apa? Terus sempat ribut dengan suami Anda? Enggak pernah. Kesal dia BAB, terus dikeluk masuknya mulut gitu loh. Masuk ke mulut dia. Nah, ini udah ke belakang itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.